Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiuddin, jurusan Sistem Informasi semester 3. Insya Allah akan mempresentasikan mata kuliah pemrograman sistem berbasis objek dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Santri Baru pada Pesantren Al-Mu'min. Di dalam merancang suatu sistem, yaitu diperlukan suatu use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program sistem dengan sistemnya sendiri. Pada tahap pertama, yaitu bagian administrasi memberikan formulir pendaftaran kepada orang tua atau wali santri untuk diisi. Setelah pengisian formulir selesai, bagian admin akan memberitahuan tanggal tes kepada orang tua santri selanjutnya pada bagian tes. Petugas yang bertugas pada bagian tes memberikan soal yang akan diisi oleh para santri dan kemudian jawabannya dikumpulkan kepada bagian tes. Hasil tes yang didapat pada pengisian soal tersebut diumumkan atau dibagikan kepada orang tua santri. Setelah orang tua santri mengetahui hasil tes, dilakukan pendaftaran ulang dan membahas pembayaran pertama bersama bagian administrasi. Bagian administrasi akan memberikan kwitansi pembayaran kepada orang tua santri ketika pembayaran sudah selesai. Pada tahap terakhir, bagian administrasi akan memberikan semua arsip pendaftaran dan pembayaran kepada direktur pesantren. Selanjutnya yaitu ada use case diagram susulan. Yaitu admin memasang informasi pada papan informasi atau web agar dapat dilihat oleh para calon santri. Di dalam papan informasi tersebut terdapat cara pendaftaran masuk. Setelah para calon santri melihat tata cara pendaftaran, para calon santri kemudian mengisi formulir sesuai dengan cara pendaftaran formulir. Data formulir tersebut dikumpulkan kepada admin untuk diseleksi. Lalu calon santri bertemu admin untuk tes tulis dan wawancara. Admin mengupload hasil seleksi dan hasil pendaftaran pada papan informasi atau web agar dapat dilihat oleh semua calon santri. Kemudian admin membuat arsip pendaftaran dan menginformasikan jadwal daftar ulang kepada calon santri. Selanjutnya, data yang didapat dari daftar ulang tersebut diarsipkan lalu dan dibuat laporan pendaftaran oleh admin yang akan diberikan kepada manajer pesantren. Di dalam merancang sistem juga yaitu terdapat diagram activity atau diagram aktivitas. Activity diagram ialah sesuatu yang menjelaskan tentang alur kegiatan dalam program yang sedang dirancang. Bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Nah, di dalam diagram activity ini yaitu terdapat factory manager yang diantaranya yaitu di dalamnya membuat permohonan pendaftaran santri baru dan menerima laporan daftar santri baru. Dan juga ada admin, yaitu yang menerima permohonan pendaftaran santri baru, lalu menyeleksi pendaftar, lalu upload hasil seleksi, memberikan bukti pembayaran, lalu memberikan informasi pertemuan orang tua, dan membuat laporan daftar santri baru. Dan di dalamnya juga ada calon santri, yaitu melihat informasi pendaftaran pesantren, lalu mengisi formulir pendaftaran. Dan calon santri ini melakukan tes tulis dan wawancara, melihat hasil seleksi, menemui admin, lalu melakukan pembayaran daftar ulang, lalu mendapat informasi tanggal masuk pesantren dan diterima menjadi santri pesantren atau santri baru. Selanjutnya yaitu ada kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di UML. Hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut,
operasi, serta hubungan antar objek. Di dalam kelas diagram, diantaranya itu ada pekerjaan, ada pendaftar, ada SK, dan ada pendidikan. Selanjutnya yaitu ada sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan, memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Yaitu satu, yang pertama ada prosedur penerimaan santri baru, diantaranya ada factory manager, ada admin, ada calon santri, ada informasi, dan ada pendaftaran. Di sequence diagram selanjutnya juga ada prosedur seleksi pendaftar, yang diantaranya di dalamnya ada calon santri, informasi, pendaftaran, tes tulis dan wawancara, pengumuman, dan ada juga admin. Di dalam sequence diagram selanjutnya yaitu ada prosedur penerimaan santri baru, yang di dalamnya yaitu ada calon santri dan ada juga admin. Yang pertama yaitu si calon santri ini menemui admin, lalu menerima kedatangan calon santri, lalu calon santri melakukan pelunasan daftar ulang, dan lalu admin memberikan bukti pembayaran, dan admin juga memberikan informasi tanggal masuk. Setelah itu admin juga menegaskan tata tertib pesantren. Lalu santri menjadi santri baru pesantren, dan santri juga menandatangani surat perjanjian tata tertib. Di dalam sequence diagram ada juga yaitu prosedur laporan hasil seleksi. Nah, di sini ada admin dan juga ada factory manager. Nah, di sini admin yaitu memberikan laporan penerimaan santri baru kepada factory manager. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah, masih jauh dari kata kekurangan. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.